Rutan Tanjung terletak di Kabupaten Tabalong, sebelah bagian utara dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang berbatasan dengan dua provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. Berjarak sekitar 250 km dari kota Banjarmasin dengan jarak tempuh perjalanan selama 5 jam. Saya beserta jajaran Rumah Tahanan Negara Tanjung berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Rutan Tanjung dengan melakukan perubahan dan inovasi di 6 area perubahan. Pencanangan pembangunan zona integritas di Rutan Tanjung yang disaksikan oleh Porkopimda Kabupaten Tabalong dan dipublikasikan oleh media informasi TV Tabalong, media online dan media sosial. Harapan kami tentunya ini merupakan langkah awal keseriusan dan komitmen bersama untuk kita lebih bekerja lebih baik lagi sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar mengejar predikat BPK, tapi ini kan merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pembangunan zona integritas di Rutan Tanjung dan menindaklanjuti pencanangan zona integritas, deklarasi janji kinerja dan komitmen bersama, kami telah menyeleksi dan membentuk tim kerja atau kelompok kerja yang terdiri dari ketua JTI dan 6 Pokja untuk bersama bersinergi mewujudkan zona integritas menuju WBK di Rutan Tanjung. Saya Khairul Hermawan, ketua tim Pokja zona integritas di Rutan Tanjung, bertugas mengkoordinasikan para ketua tim Pokja dan mereka pembangunan zona integritas di Rutan Tanjung. Rutan Tanjung pasti WBK. Manajemen perubahan. Saya Muhammad Syahid, ketua Pokja manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu ke arah yang lebih baik sesuai dengan semangat dan tujuan pembangunan zona integritas. Pokja Manajemen Perubahan telah kami lakukan pembentukan Pokja Pembangunan Zona Integritas di Rutan Tanjung, diawali dengan pengukuhan Pokja Pembangunan Zona Integritas yang diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh petugas. Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Kerja. Untuk membangun komitmen dan sinergitas, kami lakukan dengan penerapan apel pagi dan apel sore, pemeriksaan kehadiran dan kelengkapan atribut pakaian dinas, pemberian reward and punishment, peningkatan mental, fisik, dan disiplin petugas, coffee morning, kerohanian dan rekreasi, serta melaksanakan berbagai bentuk kepedulian dan bakti sosial kepada masyarakat. Penataan tata laksana. Saya Muhammad Rizky, Ketua Pokja Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan esensi dan efektivitas sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas. Pokja Penataan Tata Laksana, kami telah menetapkan mensosialisasikan standar operasional prosedur atau SOP bagi petugas dalam bekerja dan melayani masyarakat, tahanan, dan narapidana, penggunaan e-office, berbagai aplikasi kepegawaian dan keuangan, membuat website dan media sosial dan berbagai banner untuk akses informasi kegiatan dan layanan yang ada di Rutan Tanjung. Penataan Sistem Manajemen SDM. Saya Ahmad Irsad, Ketua Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM.
Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Rutan Tanjung pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pokja Penataan Manajemen SDM telah melakukan pemetaan dan menganalisa kebutuhan dan ketersediaan SDM di Rutan Tanjung, mengusulkan penambahan petugas baru untuk mengisi kebutuhan pada beberapa pos tugas tertentu, memberi masukan kepada pimpinan Satker untuk melaksanakan rotasi internal petugas serta usulan promosi dan kesempatan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Penguatan akuntabilitas kinerja. Pokja penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Rutan Tanjung. Kepala Rutan Tanjung selaku pimpinan satuan kerja selalu terlibat di dalam berbagai kegiatan kedinasan, mulai dari memimpin rapat awal tahun, menentukan target kinerja, merencanakan aksi, dan membuat kalender kerja. Dilanjutkan dengan memonitor langsung pelaksanaan pekerjaan petugas. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020, Rutan Tanjung menempati urutan ke-28 dari seluruh Satker di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Penguatan Pengawasan. Saya Samsuri, Ketua Pokja Penguatan Pengawasan. Pokja Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Forbisnis Rutan Tanjung yang bersih dan bebas dari KKN. Pengawasan dalam setiap lini tugas dan layanan diperlukan untuk dapat memastikan pelaksanaan tugas fungsi dan layanan Rutan Tanjung berjalan dengan baik dan sesuai dengan semangat dan tujuan zona integritas. Pemberian pemahaman kepada seluruh petugas dan warga binaan untuk terbuka menyampaikan keluhan dan laporan atas terjadinya suatu benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan kekurangan layanan rutan dalam bekerja dan melayani. Peningkatan kualitas layanan publik. Saya Sarifullah, Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Peningkatan kualitas layanan publik adalah segala upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi dalam pelayanan publik. Target yang ingin dicapai adalah yaitu meningkatnya standar pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah dan mudah dijangkau. Yang kedua adalah bertambahnya unit-unit pelayanan yang standarisasi internasional. Yang ketiga adalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Ada namanya aplikasi mengenai indeks kepuasan masyarakat. Nah, jadi ketika masyarakat telah menerima layanan di Rutan, mereka bisa memberikan respon bagaimana pelayanan di Rutan Tanjung. Nah, itu tadi yang namanya indeks kepuasan masyarakat. Mereka bisa langsung mengakses ke website, bisa melalui Android, dia bisa scan barcode, kemudian dia mengisi di situ. Ada isian-isian situ pertanyaan apakah Anda puas dan sebagainya. Di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung saat ini, kami memiliki 3 inovasi yang langsung menyentuh kebutuhan penting masyarakat luar dan warga binaan, yakni Inovasi Sianti Bungas. Inovasi Sianti Bungas adalah akronim dari Inovasi Layanan Titipan Bungkusan dan Kemasan yang melayani titipan barang dan makanan untuk tahanan dan narapidana dengan pelayanan yang cepat, melalui sterilisasi, penyemprotan antiseptik untuk mematikan bakteri dan virus pada bungkusan kemasan, dan mengganti kemasan dengan kantong plastik yang disediakan sebagai tanda telah melalui pemeriksaan. Program Yanti Bungas ini sangat berguna bagi keluarga untuk menitipkan makanan dan sebagainya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga kami merasa aman dan sangat bermanfaat. Kami mohon agar lebih ditingkatkan. Terima kasih. Inovasi Si Komandan Jaga. Inovasi Si Komandan Jaga adalah akronim dari Inovasi Layanan Komunikasi Tahanan dan Narapidana Menjangkau Keluarga. Inovasi ini bekerja, yakni bagi masyarakat, keluarga narapidana yang mungkin tidak mempunyai handphone Android atau tidak punya paket pulsa internet, atau mungkin daerahnya tidak ada sinyal handphone untuk berkomunikasi, mereka bisa datang ke Rutan Tanjung dan kita akan fasilitasi untuk mereka bisa berkomunikasi dengan melihat wajah dan suara dengan keluarga mereka yang ada di dalam. Karena ulun tidak ada di HP, dengan adanya alat ini ulun akan terbantu banget karena bisa melihat wajah ulun walaupun tidak secara langsung. Terima kasih kepada Rutan Tanjung sudah memberikan fasilitas ini. Bisa ulun bisa melihat wajah ulun walaupun tidak secara langsung. Dan Inovasi Layanan Informasi Sidang Online yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Tanjung.
Inovasi layanan informasi sidang online yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Tanjung. Layanan ini dapat diakses oleh tahanan yang ingin mengetahui jadwal sidangnya dengan menggunakan perangkat komputer, self-service, atau di layar smart TV. Dengan adanya layanan ini, saya merasa terbantu untuk mengetahui persidangan saya dan saya bisa mempersiapkan diri saya untuk persidangan. Di tahun 2022 ini, Rutan Tanjung menciptakan inovasi dalam bidang pengamanan berupa aplikasi trollingan yang merupakan akronim dari kontrol, keliling, dan aman. Aplikasi ini berguna untuk memonitoring tugas setiap anggota regu pengamanan dalam melakukan trolling di setiap titik tempat yang ada di Rutan Tanjung dengan menggunakan sistem scan barcode melalui perangkat smartphone. Selain itu juga menciptakan inovasi di bidang pelayanan, yaitu Taman Bermain Pengayoman, di mana sebelumnya ini merupakan lahan yang tidak bermanfaat, ada tumpukan sampah dan terkesan kumuh, dan sekarang menjadi tempat bermanfaat dengan tujuan memberikan ruang khusus untuk anak-anak bermain yang juga dibuka untuk umum. Di Taman Bermain Anak ini kami bangun dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk bermain. Kalau sebelum ini Pak, lahan ini sebenarnya lahan apa ini Pak? Ya, ini adalah space yang bisa dibilang terbengkalai ya. Hutan di depan hutan, tapi ya tidak bermanfaat. Kemudian juga ya ada tumpukan-tumpukan sampah begitu, jadi nampak kumuh. Nah, kemudian saya dan teman-teman sambil kontrol kita lihat dan muncul ide. Alangkah baiknya kalau tempat ini kita gunakan menjadi area yang bermanfaat. Nah, sekaligus kita juga ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, selain itu juga keinginan pimpinan kami, ya, Pak Menteri menginginkan bahwa setiap urusan pengayoman, Kementerian HAM itu dalam bekerja sebisa mungkin untuk meninggalkan legacy yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dengan adanya program WBK WBN ini, kehidupan kami di Rutan Tanjung menjadi lebih baik dan tanpa ada pungutan biaya apapun.